Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du yu'ta biha lil intiqal min uslubin ila uslubin akhar. Wa ba'du, dan sesudah itu, sesudah basmalah, hamdalah, salawat dan salam, yu'ta biha, didatangkan biha dengan ba'du. Faedah mendatangkan wa ba'du itu apa gitu? Lil intiqal, untuk menunjukkan intiqal, pindah, min uslubin, dari satu gaya bahasa kepada gaya bahasa yang lain. Ada yang mengartikan dari satu topik kepada topik yang lain, tapi arti yang kedua ini lebih tepat ya. Karena memang pada permasalahannya adalah sebelum wa ba'du itu bicara tentang basmalah, hamdalah, salat dan salam. Nanti sesudah wa ba'du bicara tentang beda lagi gitu. Wa asluha, dan asalnya, asal wa ba'du, amma ba'du. Amma ba'du, ammanya dibuang, diganti sama waw. Wawnya waw naibah an amma. Bidalili luzumil fa fi haizya ghaliban. Dengan dalil, mana buktinya asal amma ba'du? Wa ba'du, asal amma ba'du buktinya mana? Dengan dalil tetapnya fa pada apa jawabnya, ghaliban umumnya. Umumnya nanti ada fa tuh. Wa ba'du fa hadza fa gitu ya. Berarti menunjukkan wa ba'du asal amma ba'du. Karena yang pakai fa itu ya amma ya. Wa ammal ladzina swaddat wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah gitu. Li tadamuni amma ma'na syarti, karena mengandungnya amma akan arti syarat. Jadi amma mengandung arti syarat, makanya pakai fa ya sebagai jawabnya. Wal aslu, dan asalnya, asal amma itu sendiri, ma yakun min syai'in badal basmalati wal hamdalati was salati was salami ala man dzukira. Mahma yakun, apa saja yakun ada, min syai'in, dari segala sesuatu. Jadi apapun yang ada, apapun yang ada, yang terjadi sesudah basmalah, hamdalah, salawat dan salam ala man dzukira, atas yang disebutkan di atas, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi washabil faizina minallah bil qabul. Fahada, jadi fa'nya dia. Fahada, maka ini, al-mu'allaful hadiru zihna. Al-mu'allaf, sesuatu yang tersusun, al-hadiru, yang hadir, zihnan, pada logika. Jadi hada itu lebih sering diartikan fahada, maka berumlah ini yang terlintas di hati, yaitu susunan yang hadir dalam logika, akal. Karena sebelum seorang mu'alif menyusun kitab, itu apa ya, bahan-bahannya semuanya sudah ada di otaknya gitu, cuman masih mujmal, masih global. Nah nanti sesudah dituangkan dalam tulisan, baru dia mufassal, baru terperinci gitu. Muhtasaran, muhtasar, minal ikhtisar, diambil dari kata ikhtisar. Wa huwa, dan al-ikhtisar, taqlilul lafzi, menyedikitkan lafaz, wa tafsirul makna, dan memperbanyak makna. Lafaznya dikit, maknanya banyak, itu namanya ikhtisar. Fil asla, ini pada dua asal, abbara bihi dunal usulaini, ay usulul fiqh wa usulid din, itharan li takhfif wal ikhtisar. Ubira bihi, diungkapkan bihi dengannya, dengan al asla ini. Dunal usulaini, bukan dengan usulaini.
Kenapa tidak dibilang fahadza mukhtasarun fil usulaini? Maka ini yang terlintas di hati, mukhtasarun adalah sesuatu yang diringkas. Fil usulaini bicara tentang dua usul, usul fiqh dan usuluddin. Kenapa musannif mengungkapkannya dengan kata fil aslaini? Artinya aslaini kan mufrad, aslun, aslaini. Tidak menggunakan kata usulaini gitu. Ayat tegasa usulul fiqh wa usuluddin, usul apa? Usul fiqh dan usuluddin. Karena nanti pas penutup kitab dibahas tentang usuluddin dan khatimah minat tasawuf. Penutup sebagian dari berupa tasawuf. Biasa ulama-ulama dulu gitu ya. Itharan li takhfif al-itisar. Ini menggunakan kata aslaini saja dengan kata mufrad aslun, tidak menggunakan usulaini. Alasannya itharan karena mengutamakan li takhfif untuk meringankan, wal itisar dan meringkas. Jadi benar-benar ringkas gitu. Lanjut. Wa ma ma'huma dan apa-apa yang beserta keduanya. Aslaini. Minal muqaddimati wa taqlidi wa adabil futhya wa khatimati tasawuf. Minal muqaddimati berupa muqaddimat, bisa juga dibaca minal muqaddimat, bisa minal muqaddamat, dan taklid dan adabil futhya, dan penutup berupa tasawuf. Ikhtasartu fi jam al jawami, aku meringkasi padanya, pada hadal muallaf jam al jawami, kitab jamul jawami lil alamati Syekhul Islam Abdul Wahab At-Taji Ibnul Imam Syekhul Islam Taqiyuddin As-Subki. Bagi al-alama Syekhul Islam Abdul Wahab At-Taj, ya Tajuddin, Ibnul Imam Syekhul Islam Taqiyuddin, bapaknya Taqiyuddin, anaknya Tajuddin As-Subki rahimahullah taala. Wa taghammada bi ghufrani, dan Allah meratakannya dengan ampunannya. Artinya Allah curahkan ampunan Allah kepadanya secara totalitas, menyeluruh. Wa kasauhu liya ridwani, dan Allah berikan memakaikannya liya ridwani, perhiasan keriduan Allah. Kalau tidak salah ya, kitab Jamul Jawami itu sudah merupakan kitab ringkasan dari 100 kitab usul fikih gitu ya. Dan ketika itu banyak sekali kitab usul fikih. Bahkan kalau tidak salah ada yang bilang Imam Tajuddin As-Subki ini udah paling ringkas, nggak ada yang bisa ringkas lagi udah. Ternyata Imam Zakaria Al-Ansari mampu meringkasnya. Ya sah-sah saja itu ya. Itu kan berdasarkan penilaian, dan Allah memberikan kemampuan sesuai dengan kehendak Allah gitu saja. Jadi biar nggak berat masalahnya. Wa abdaltu minhu amin jamil jawami ghairal mutamadi wal wadihi bihima ay bil mutamad wal wadi. Wa abdaltu, dan aku gantikan minhu darinya, dari kitab Jamil Jawami, ghairal mutamad, yang ghair mutamad, wal wadi, dan ghair wadi, bihima dengannya, bil mutamad wal wadi, dengan al mutamad wal wadi. Jadi Imam Zakaria Al-Ansari mengatakan hal-hal yang aku temui dalam kitab Jamul Jawami dan aku menilai ghair mutamad, nah dalam mutasar ini aku ganti dengan yang mutamad. Hal-hal yang aku temui dalam kitab Jamul Jawami yang aku menilainya ghair wadi, tidak jelas, aku ganti dengan yang wadi gitu. Ma ziyadatin hasanatin, beserta berapa tambahan yang bagus. Sataqifu alai insyaallah taala, kamu akan mengetahui atasnya, atas ziyadah tadi kalau yang terdekat ya, insyaallah taala. Jadi waqafa ala itu mengetahui. Wa nabatu ala khilafil mutazilah, dan aku ingatkan, aku berikan catatan ala khilafil mutazilah, terhadap perbedaan pendapat dengan mutazilah, walau ma ghairihim, ya walaupun beserta selain mutazilah atau mutazilah dan selainnya. Ketika ada perbedaan pandangan antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah atau beserta selain Mu'tazilah gitu ya, maghrib.
nanti aku berikan catatan dengan kata-kata di indana. Tuh, indana di bawahnya ada deh, ai al asyairah. Berarti indana menurut pandangan kami ulama-ulama Asy'ari, berarti ketika itu dipahami bahwa Mu'tazilah atau beserta yang lain atau beserta selainnya itu berarti berbeda dengan pandangan Asy'ariyah gitu. Kalau menggunakan indana. Wala khilafi ghairi wahdah, dan kami berikan catatan ketika terjadi perbedaan dengan selain Mu'tazilah, wadau hanya ghair. Kalau perbedaan pandangannya antara Asy'ariyah dan selain Mu'tazilah, toh selain Mu'tazilah saja, itu kami berikan catatan bil as-sahih dengan istilah al-asah. Ghaliban umumnya bihima pada keduanya. Wasama itu dan aku namakan adal mu'allaf lubal usul, ya lubal usul. Rajian ay mu'amilan minallahi, hal keadaanku berharap kepada Allah Ta'ala al-qabul, ya diterima, penerimaan. Was'aluhu naf'a bih, dan aku memohon kepada Allah an-naf'a bih, pemberian manfaat bihi dengannya, dengan lubul usul. Limu'allifihi, bagi mu'allifnya, wa qarihi, yang membacanya, wa mustamihi, dan yang mendengarkannya, wasairil mu'minin, dan seluruh orang-orang mukmin. Fa inna khairu ma'mul ay marjuwin, karena sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik makmul, yang dicita-citakan, ay marju, yang diharapkan. Wa ya nasiru maqsudu, dan terbatas maksudnya lubil usul. Maksud lubil usul fi muqaddimatin, jadi lihat matan aja dia. Jadi inti isi kitab lubul usul, pertama muqaddimah, kemudian sab'atu kutub, 7 kitab, kemudian nanti ditutup dan seterusnya, kita baca aja. Bi kasridal, dengan kasrodal, muqaddimat, ka muqaddimatil jaishi, seperti muqaddimatil jaishi, min qaddama, dari lafaz qaddama, al-lazimi, yang lazim, bimana taqaddama, dengan arti taqaddama. Jadi gini, ada qaddama yang artinya muta'addi, ada qaddama yang artinya lazim. Emang begitu di lapangannya. Qaddama yang artinya lazim, gitu ya. Qaddama yang artinya lazim, salah satu ayatnya la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih, janganlah kalian mendahului, gitu dia. Berarti kalau qaddama yang artinya lazim, artinya taqaddama, maka dibaca muqaddimat, itu muqaddimah bi kasri dal. Wa bi fatihah bisa dibaca muqaddamat, tapi ala qillatin, itu sedikit. Kebanyakan muqaddimah sih, yang baca muqaddamah sedikit. Karena kalau ada baca muqaddamah pada terbelalak juga, belum muqaddamah itu. Jadi seperti itu. Ka muqaddamati rahli fi lughati man fi lughatin min qaddama al mutaaddi, ay fi umurin mutaqaddimatin aw muqaddamatin alal mawsudi bidzat lil intifai biha fihi ma tawaqqufi ala ba'diha ka ta'rifil hukmi wa aqsami id yuthbitu al usuli taratan wa yanfi ukhra kama sayaji. Ka muqaddamati rahli, seperti muqaddamah, hal-hal yang didahulukan ar-rahli dalam sebuah perjalanan yang harus disiapkan dulu, gitu ya, sebelum al-maqsud bizat, yaitu berjalan, start, dimulai. Fi lughatin, pada bahasa, satu bahasa, min qaddama, yang diambil dari qaddama al-mutaaddi. Jadi tergantung, kalau dari qaddama yang lazim, maka dibaca muqaddimah, berarti al-muqaddimah, sesuatu yang berada dahulu, yang berada duluan itu. Kalau dari qaddama yang mutaaddi, maka dibacanya muqaddama, karena sesuatu yang memang sengaja diletakkan duluan. Arti duluan tuh amamal maksud, di depan
tujuan utama gitu. Makanya itgasa fi umurin mutaqaddimah, pada beberapa perkara mutaqaddimah yang ia berada duluan, au muqaddamatin, atau pada beberapa perkara yang sengaja didahulukan, alal maksud di bizat atau al maksud bizat. Jadi ada al maksud mada li ghairi, ada al maksud bizat. Al maksud li ghairi dia hanya sebagai pengantar, sarana untuk sampai kepada al maksud bizat. Kalau al maksud bizat dia adalah menjadi tujuan. Nah, muqaddimah atau muqaddamah di sini dia fungsinya adalah al maksud li ghairiha. Dia hanya sebagai pengantar, dia bukan tujuan utama, tapi dia pengantar saja gitu, sebagai apa ya, jembatan. Kenapa harus pakai muqaddimah? Muqaddamah lil intifai, karena mengambil manfaat dia dengannya, dengan umur mutaqaddimah atau muqaddamah fi padanya pada al maksud. Jadi ketika kita bicara al maksud, kita butuh muqaddimah. Nanti ada muqaddimah kitab, ada muqaddimah ilmu. Apalagi muqaddimah ilmu, bicara tentang apa nama ilmu yang dipelajari, definisi ilmu itu apa, kemudian faedah belajar ilmu itu apa, kemudian nisbah ilmu ini dengan lain seperti apa, hukum mempelajari apa, itu kan muqaddimah ilmu. Itu penting sekali dan sangat erat kaitannya dengan al-maksud bizat, dengan inti yang dibahas dalam ilmu tadi gitu. Lil intifa, karena mengambil manfaat dia dengan muqaddimah atau muqaddamah fi pada maksud, ma tawaqufihi, beserta tergantungnya, beserta terkaitnya al maksud ala badi atas sebagiannya, sebagian muqaddimah. Ya, artinya begitu juga al maksud bizat dia sangat terkait dengan sebagian muqaddimah. Kata arifil hukmi waqsami, seperti definisi hukum dan bagian-bagian hukum itu kan dipelajari atau ditulis pada muqaddimah gitu. Dia termasuk muqaddimah, dia belum masuk al maksud bizat. Nah, ketika bicara tentang al maksud bizat, itu kita harus tahu dulu definisi hukum apa, bagian-bagian hukum apa gitu. Wa ma ila dzalik. Is yusbituha, karena menetapkan apa hukum dan bagian-bagiannya, al usuli taratan, seorang ahli usul fikih taratan pada satu kali, wayan fiha, dan meniadakan hukum dan bagian-bagian, berarti kaitannya dengan muqaddimah, ukhra, pada kali yang lain. Artinya ada sebagian ahli usul membahas hukum dan bagian-bagiannya dalam posisi sebagai muqaddimah, ada juga sebagian ahli usul tidak membahasnya, berarti langsung ke topik, berarti langsung ke al-maksud bizat. Kama sayju, sebagaimana akan datang penjelasannya. Muqaddimah wa sab'ati kutub, dan 7 kitab. Fil maksud bizat. Nah, ini tuh al-maksud bizat, 7 kitab itu ya. Intinya 7 kitab itu. Muqaddimah sebagai pengantar. Khamsatun fi mabaisi adilatil fiqh. 5 di dalam pembahasan dalil-dalil fikih. Ini bicara al-maksud bizat. Apa itu? Al-kitabi was sunnati wal ijma wal qiyas. Wal istidlal. Istidlal ya, 5 tuh. Kitab, sunnah, ijma, qiyas, istidlal. Itu masuk al-maksud bizat. Wasadusnya yang keenam, masih termasuk al-maksud bizat, fi ta'aduli, bicara ta'adul. Ta'adul itu artinya at-taqabul bainal adillah, kontradiktif, pertentangan antara berapa dalil, wat tarajih, dan tarjih gitu ya. Ia menguatkan satu dalil atas yang lainnya. Wasabi, dan yang ketujuh termasuk al-maksud bidzat fil ijtihad, bicara tentang ijtihad. Wa ma yatabi min at-taqlid wa adabil futsya, dan hal-hal yang mengikuti pembicaraan ijtihad, yaitu bicara tentang taklid. Ijtihad, taklid dibicarain. Wada bil futyah, dan ada berfatwa. Wa madumma ilaihi, dan hal-hal yang digabung ilai kepadanya. Hal-hal yang digabung ilai kepadanya, ya pada masalah ijtihad, min ilmil kalam,
artinya nanti diakhiri dengan bicara ilmu kalam. Al-muftatahi bimas'alati taqlid fi usuliddin, yang bicara ilmu kalam itu dimulai dengan masalah taklid dalam usuluddin. Al-mukhtatami, yang ditutup, bima yunasibuhu, dengan permasalahan yang sesuai dengannya. Apa itu? Min khatimati tasawuf, berupa penutup kaitannya dengan tasawuf. Wahadal hasru, dan pembatasan ini, pembatasan wayan hasirut ya, dan maksud lubul usul itu terbatas pada muqaddimah, kemudian sab'ati kutub. Ini pembatasan ini min hasril kulli fi ajzaihi, termasuk kulli fi min hasril kulli, termasuk hasar, membatasi kul pada ajzai juz-juznya. Itu kan di mantik kita udah belajar ya. Ada kul, al kul, ada kullun, ada juz'un. Lal kulli bukan termasuk pembatasan al kulli fi juz'iyati, pada juz'iyanya. Kulli nanti juz'i, kullun nanti juz'un. Kullun ya keseluruhan, juz'un ya sebagian. Kullun ma tarakaba min ajza'in, kalau juz'un ma tarakaba minhu wa min ghairihi kullun. Al kulli ya ingat dimantik. Famufhimu ishtirakil kulli ka asadin wa aqsuhul juz'i. Lafaz yang ketika kita memahami maknanya, memikirkan tasawur maknanya, maka lam yamna min wuqu'il isyrak, min wuqu'il syirka fihi, maka akan terbayang di sana ada anggota-anggota yang termasuk pada mafhum dari lafaz tersebut. Berarti lafaz kulli seperti asadun, dia nama bagi kullus, setiap hewan buas. Kullus sab'in ay ismun li kulli muftarisin minas siba, nama bagi binatang buas yang menerkam. Itu kan nanti juz'inya banyak gitu dia. Kayak al-insan, dia lafaz kulli, di bawah kata insan ya ada Ahmad, Umar, dan seterusnya. Al-muqaddimatu usulul fiqh adillatul fiqhil ijmaliyatu wa turuqus sifadati juz'iyatiha wa halu mustafadiha. Tapi di dalamnya mustafidiha, ya mustafid yang benar. Aqila ma'rifatuha. Allah alam bisawab. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, walhamdulillahi rabbil alamin.